Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Fir'aun sering kita anggap sebagai sosok yang jahat, khususnya karena dia berkonflik dengan Musa. Jadi orang-orang Yahudi, Kristen, Islam itu mengkonstruksi tentang mentalitas, tentang karakter, tentang moralitas. Itu salah satunya adalah dengan penggambaran Fir'aun yang begitu jahat, begitu arogan hingga mengaku dirinya Tuhan, dan dia melakukan hal-hal yang sangat jahat terhadap masyarakatnya. Tetapi agama sendiri sebenarnya tidak pernah menyebutkan siapa identitasnya. Agama itu hanya menekankan tentang karakteristiknya yang menjadi prototipe kejahatan, tetapi bukan identitasnya. Sehingga para ilmuwan juga sampai sekarang tidak terlalu ambil pusing tentang mencari siapa sesungguhnya Fir'aun yang dimaksud itu. Dan cerita-cerita tentang Fir'aun juga sebenarnya adalah cerita yang sepihak dan dalam sudut pandang orang Yahudi. Misalkan begini Baraya, kan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama misalkan mengatakan bahwa Firaun itu adalah seorang yang sangat jahat karena dia melakukan kekerasan yang sangat luar biasa terhadap orang Israel sampai orang Israelnya dikejar-kejar sampai akhirnya Israelnya diselamatkan Tuhan untuk sampai ke tanah yang dijanjikan. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita berpikir dengan sudut pandang atau perspektif orang Mesir atau orang Fir'aunnya misalkan, bahwa ceritanya adalah orang-orang Mesir kuno itu tidak pernah rasis terhadap bangsa apapun. Yusuf itu ketika datang sebagai budak ke Mesir itu bisa diangkat sebagai seorang wazir, pimpinan tertinggi, jadi semacam perdana menterinya. Artinya dia dari bangsa lain pun bisa memerintah, bisa menjadi penguasa. Kemudian bahkan banyak di antara orang-orang negro, orang-orang Afrika itu juga yang menjadi Fir'aun. Artinya orang-orang Mesir itu tidak pernah rasis, tidak pernah menganggap bangsa-bangsa lain itu lebih rendah daripada mereka. Nah, tetapi kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pengungsi karena tanah Israel sempat mengalami kekeringan dan paceklik yang sangat panjang. Berdatangkanlah ke Mesir, kemudian mereka numpang hidup, kemudian makin lama makin banyak mereka dihidupi oleh orang-orang Mesir. Dan sama seperti cerita dalam sejarah dan berulang-ulang, orang-orang Yahudi yang awalnya sedikit menjadi banyak, kemudian tiba-tiba menjadi pongah, kemudian menjadi rasis, kemudian menguasai sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dan akhirnya Raja Mesir pada waktu itu mencoba untuk melindungi kaum pribumi, melindungi kaumnya sendiri, sehingga berusaha untuk mengusir orang-orang Yahudi. Dan ketika orang-orang Mesir kemudian dilanda oleh berbagai bencana seperti yang diterangkan dalam perjanjian lama, misalkan ada 10 bencana yang ada di situ, orang-orang Yahudi langsung pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dengan membawa harta benda dan kekayaan mereka. Kalau perspektifnya seperti itu, apakah kita akan menganggap bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang jahat? Ya, Baraya, saya di episode ini tidak akan menentang dalil, tidak akan menentang perspektif agama dan sebagainya. Kan seperti yang saya sampaikan di awal video ini, bahwa kita memang tidak akan membicarakan hal itu, tetapi kita akan melihat bagaimana Fir'aun sesungguhnya dalam sudut pandang yang lain, yaitu bangsa Mesir yang asli, bangsa Mesir kuno. Jadi ayo kita mulai. Satu hal yang harus kita garis bawahi tentang Fir'aun adalah bahwa dia itu bukan pribadi, tetapi dia adalah gelar. Jadi siapapun yang menguasai Mesir kuno itu disebutnya sebagai Fir'aun, walaupun sebenarnya ada kesalahpahaman sedikit bahwa kita menyebut bahwa semua yang menguasai Mesir kuno itu adalah Fir'aun. Sebenarnya istilah Fir'aun itu baru muncul sekitar 1200-an sebelum Masehi, ketika Merneptah mengklaim dirinya adalah penguasa Mesir kuno yang tinggal di rumah yang sangat besar. Jadi maksudnya kata Fir'aun itu kan diambil dari kata Per'o, bahasa Koptik kuno itu ya. Per'o itu artinya apa? Per'o itu artinya adalah rumah besar. Nah, apa hubungannya? Jadi ceritanya gini ya, Fir'aun itu dulu bergelar seseorang yang dimuliakan, yang hidup di rumah yang besar, hidup di rumah istana, begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi karena namanya menjadi sangat panjang, maka orang-orang menyingkatnya menjadi rumah besar saja. Rumah besar, kemudian yang Per'o tadi itu diterjemahkan menjadi Parao atau Per'o atau Fir'aun atau hal-hal yang semacam itu. Jadi konteks bahasanya kurang lebih sama seperti orang-orang Sunda waktu nyebut kalau mati lampu itu disebutnya aliran. Sebenarnya kan maksud yang sesungguhnya itu adalah aliran listrik terputus. Tapi karena aliran listrik terputus,
terlalu panjang, dipendekkan jadi aliran saja. Jadi kata-katanya tidak mewakili konsepnya, tetapi itu adalah penyingkatan. Atau sama seperti orang Sunda nyebut orang gila itu sebagai orang sarap. Sarap mana mah? Sebenarnya itu adalah artinya syarafnya terganggu gitu ya. Syarafnya terganggu tapi kan panjang, jadi sarap aja gila atau DGJ gitu ya. Hal-hal yang semacam itu. Nah, demikian pun dengan Fir'aun. Fir'aun itu artinya per-o itu adalah rumah besar. Nah, kemudian anggapan bahwa Fir'aun itu misalkan mempertuhankan dirinya sendiri, ini juga ya benar, tetapi ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Jadi begini Baraya, orang-orang Mesir kuno itu adalah orang yang memuja dewa-dewi. Jadi kalau bahasa kasarnya mereka itu adalah orang-orang pagan dalam tanda kutip. Nah, karena itu maka Fir'aun itu dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan atau personifikasi dari dewa-dewi yang dimaksud itu. Konsep lokal untuk istilah yang semacam ini disebut sebagai raja dewa, dan ini dewa raja ya, kebalik, dewa raja. Jadi begini, manusia di masa kuno itu menganggap bahwa setiap orang itu setara. Tetapi ketika ada seorang yang muncul jadi raja, jadi penguasa, mustahil kan dia setara dengan yang lain. Jadi dari satu sisi setiap manusia itu setara, tapi di sisi lain ada fakta bahwa ada orang yang bisa mengatur orang yang lebih banyak lagi. Maka pikiran mereka itu adalah bahwa orang yang jadi raja itu bukan orang sembarangan. Kalau dia tidak representasi dari dewa, maka dia adalah wakil dari dewa. Begitu. Maka ketika dia itu meninggal, dia harus digantikan oleh anaknya yang masih garis keturunan dewa, kurang lebih seperti itu. Nah, di Mesir kuno juga punya anggapan yang semacam itu, bahwa setiap orang itu setara, tetapi ada stratifikasinya menunjukkan bahwa orang-orang yang paling atas itu bukan manusia biasa, tetapi perwujudan dari dewa. Begitu. Nah, tetapi ada saja orang-orang yang agak lebay gitu. Ada orang-orang yang keterlaluan yang menganggap karena saya adalah perwakilan dewa, maka saya sebenarnya adalah dewa. Jadi saya adalah manusia di dunia nyata, tetapi di alam roh saya ini adalah dewa itu sendiri gitu. Nah, makanya kalaupun dalam agama disebut bahwa Fir'aun itu jahat luar biasa karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dalam ilmu budaya ini adalah keberlebih-lebihan yang wajar. Karena memang banyak orang-orang yang juga seperti ini. Jadi orang-orang di masa kuno itu sangat wajar kalau misalkan menganggap ada orang yang semula dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau perwakilan dewa, itu kemudian langsung disebut sebagai dewa gitu. Di Indonesia kita mengetahui misalkan Erlangga. Erlangga itu pemuja Wisnu, tetapi di makamnya dia disebut sebagai Wisnu. Jadi di patungnya itu Garuda Wisnu Kencana, Wisnu yang dimaksud itu adalah patung Erlangga begitu. Atau kalau misalkan di dunia Islam itu ada dinasti Fatimiyah, itu rajanya ada seorang khalifah yang agak dalam tanda kutip gila, maaf. Itu Al-Hakim bi Amrillah, itu juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena sebelumnya dia mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan dibuat lebay, jadi saya sendiri adalah Tuhan begitu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang bisa dikatakan melampaui zamannya. Banyak sekali tradisi-tradisi dan ideologi-ideologi yang kita kenal sekarang itu juga sudah diterapkan di masa lampau secara ajaib dan luar biasa. Misalkan begini Baraya, bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang tidak rasis seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ini adalah sesuatu yang aneh karena kalau misalkan kita melihat seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu, pada zamannya, kebanyakan di antara mereka itu bersifat etnosentrisme. Jadi menganggap bahwa etnisnya itu adalah yang terbaik, sedangkan etnis yang lain itu jahat, bahkan barbar gitu, bahkan raksasa gitu ya. Dalam tradisi-tradisi Hindu kuno misalkan kita sebut bahwa orang-orang di luar bangsa Arya itu kadang-kadang juga disebut Asyura atau yang semacam itu. Kalau misalkan dalam tradisi Cina, misalkan Cina itu kan disebutnya Chungguo, negeri pusat, negeri tengah. Nah, yang ada di sekitarnya itu disebut negeri barbar, termasuk Jepang, Korea itu negeri barbar. Indonesia itu disebut negeri barbar. Arab itu disebut negeri barbar yang paling makmur gitu. Kata orang-orang Cina gitu ya. Dan jangan salahkan orang Cina, ini memang sudah terbiasa seperti itu. Ini adalah etnosentrisme di masa lampau. Kalau Baraya misalkan baca Perjanjian Lama, catatan-catatan Yahudi itu betapa dalam tanda kutip ya, betapa rasisnya mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain, menganggap bahwa bangsa yang lain itu terkutuklah, jeleklah, kalau mereka mendapatkan bencana disyukur-syukurin gitu ya. Ya, seperti itu. Ini bukan berarti bangsa-bangsa yang itu tuh jelek, tetapi nafas zaman pada waktu itu memang seperti itu. Karena apa? Karena setiap bangsa pada waktu itu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alamnya sedikit yang bisa dieksploitasi pada waktu itu, sehingga mereka terpaksa harus saling bunuh, saling serang dengan bangsa-bangsa yang lain, dan ini akhirnya mewujudkan etnosentrisme, menganggap bangsa yang lain itu lebih rendah. Tetapi bangsa Mesir kuno tidak. Yang saya bilang tadi secara ajaib tidak. Jadi mereka itu menganggap bahwa bangsa-bangsa yang lain itu setara dengan diri mereka sendiri walaupun dewa-dewinya berbeda.
Jadi ini juga satu hal yang unik. Jadi Fir'aun itu, pemimpin tertinggi orang Mesir itu pernah juga berasal dari Persia, pernah juga berasal dari Israel, pernah juga berasal pernah berasal dari Romawi dan berasal dari orang-orang kulit hitam. Ketika bangsa-bangsa yang lain pada waktu yang sama menganggap bahwa orang kulit hitam itu budak atau bahkan iblis, orang-orang Mesir menganggap bahwa mereka itu adalah manusia yang sama seperti kita, bahkan mereka bisa menjadi Fir'aun. Hal yang luar biasa yang lainnya juga adalah terkait dengan gender, kesetaraan gender. Sekarang orang-orang sibuk untuk berdebat tentang kesetaraan gender sampai sebatas mana, sampai banyak lah yang ribut-ribut yang semacam itu. Orang-orang Mesir kuno sudah melakukan itu. 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, ketika bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia tidak ada satupun yang menerapkan kesetaraan gender, orang-orang Mesir kuno sudah melakukannya. Satu hal yang harus kita garis bawahi, misalkan di Yunani, kita mengenal ada Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang yang sangat bijak dari sebuah negara yang sangat bijak, yaitu Yunani kuno. Tetapi Aristoteles mengatakan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki yang cacat, atau sesungguhnya bahwa perempuan itu sebenarnya adalah makhluk yang cacat, manusia yang cacat. Argumentasi Aristoteles ini unik. Jadi dia melihat bahwa laki-laki itu kalau anunya dipotong sampai habis itu maka dia akan menjadi feminin. Jadi dia kehilangan jambangnya begitu ya, kemudian jadi rada ngondek dan hal-hal yang semacam itu. Maka Aristoteles itu berlogika bahwa kalau si laki-laki dipotong anunya berarti dicacatkan, maka dia menjadi feminin. Maka feminin itu sama dengan cacat. Maka perempuan yang menyandang gelar feminin itu menjadi cacat. Jadi perempuan itu cacat gitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, sekali lagi jangan salahkan Aristoteles, karena orang di zaman itu seluruhnya menganggap perempuan itu gender kedua atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Orang Yunani secara umum di luar Aristoteles itu memperlakukan perempuan jauh lebih buruk lagi, karena perempuan itu adalah properti. Kalau misalkan Baraya ketemu sama orang-orang Yahudi di zaman itu, setiap pagi orang-orang Yahudi itu berdoanya seperti ini: Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melahirkan saya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang merdeka dan sebagai seorang laki-laki. Yang menganggap bahwa perempuan itu berarti kutukan gitu. Kalau dilahirkan sebagai perempuan itu kutukan. Begitupun dengan orang-orang Jepang, atau dalam Konfusianisme juga Baraya akan menemukan tentang betapa buruknya perempuan itu. Jadi Konfuse itu pernah menulis sebuah puisi yang intinya adalah kalau melahirkan anak perempuan silahkan sesali seumur hidup kamu gitu. Jadi kalau melahirkan ya silahkan simpen si anak perempuannya itu di lantai saja, kemudian kasih mainannya pecahan keramik. Tapi kalau misalkan yang lahir adalah anak laki-laki, simpen di ranjang yang sangat bagus, kemudian dikasih mainannya itu adalah giok dan hal-hal yang semacam itu. Nah, pas zamannya seperti itu, jangan tuduh mereka macam-macam. Jangan nilai mereka dengan tolok ukur yang kita miliki hari ini. Tetapi orang Mesir kuno tidak seperti itu. Orang Mesir kuno menganggap laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau Baraya misalkan lihat patung Fir'aun, biasanya patung Fir'aunnya itu double, dirinya sama istrinya. Dan ini juga tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Biasanya kalau patung atau lukisan raja ya cuma rajanya aja, gak ada perempuannya. Di sini ada. Kemudian si perempuan itu mendapatkan status hukum yang pasti dan setara dengan laki-laki manapun. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah, untuk mengelola uang, mendapatkan warisan yang tidak didapatkan sama bangsa-bangsa yang lain. Dan juga bahwa si perempuan-perempuan itu juga berhak untuk menuntut cerai dan menuntut jodoh untuk dirinya itu siapa. Pada faktanya, untuk menjadi wazir pun ada perempuan yang menjadi wazir, menjadi perdana menteri di Mesir kuno. Bahkan ada beberapa yang sampai menjadi Fir'aun. Bahkan orang-orang sejarawan-sejarawan sekarang menduga bahwa Fir'aun yang kita anggap sekarang, beberapa di antaranya itu bukan laki-laki, tapi ada di antaranya yang perempuan, yang menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan gender yang terlalu besar dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Begitu. Dengan dua topik ini saja, sesungguhnya kita sudah harus menilai bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang jauh mengungguli zamannya. Tetapi itu pun belum semuanya, Baraya. Kalau misalkan kita meneliti kebudayaan orang Mesir kuno yang lain, kita akan menemukan sesuatu yang juga melampaui zamannya. Di antaranya adalah tentang perbudakan. Dalam naskah-naskah misalkan Perjanjian Lama sering disebut bahwa orang-orang Israel itu sering dijadikan sebagai budak, disuruh untuk bikin piramid dan hal-hal yang semacam itu. Sebenarnya tidak, Baraya. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa para sejarawan tidak bersepakat tentang perbudakan di Mesir kuno. Apakah orang Mesir kuno itu punya budak atau tidak?
Nah, lalu siapa yang diperbudak untuk bikin piramid-piramid itu? Ya sebenarnya Baraya, piramid itu, ini satu hal yang harus kita garis bawahi. Piramid itu adalah bangunan yang sakral, dan karena itu mereka tidak dibangun oleh budak-budak, tetapi dibangun oleh orang-orang yang sukarela membangun. Jadi orang-orang yang bikin piramid itu adalah orang yang pengen berharap ridho ilahi gitu, pengen mendapatkan pahala untuk karena membangun bangunan yang suci, bukan gara-gara dipaksa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat siklus kehidupan orang-orang Mesir kuno, maka kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu adalah mereka tahu kapan waktunya banjir, yang kurang lebih bisa diprediksikan. Setelah zaman banjir berakhir, mereka masuk zaman masa bercocok tanam. Karena dari banjir yang besar itu kan endapan-endapan di kanan kiri Sungai Nil itu sangat subur. Mereka bercocok tanam di situ. Nah, setelah itu masa menunggu, masa perawatan. Nah, setelah itu masa panen. Nah, itu semua dari awal sampai akhir itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan berikutnya orang Mesir kuno itu nganggur. Makanya banyak di antara mereka yang jadi seniman, banyak yang berpikir, banyak yang menjadi filosof dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu, nah 6 bulan berikutnya itu diisi untuk membuat piramid. Jadi piramid itu dibangun sepanjang 6 bulan sisa pengangguran mereka karena mereka sudah menuntaskan seluruh bekal-bekal kehidupan mereka dalam 1 tahun itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perbudakan di Mesir kuno itu gak tahu ada, gak tahu enggak, itu menjadi perdebatan. Tetapi seandainya pun itu ada, itu tidak akan digunakan untuk membangun piramid. Karena itu adalah tempat yang sangat sakral buat mereka. Jadi kalau misalkan ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami diperbudak untuk bikin piramid, nah itu fitnah. Jadi Fir'aunnya difitnah sebenarnya dalam konteks itu oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini adalah bangsa Yahudi. Jadi kalau di antara Baraya ada yang menganggap bahwa Firaun itu adalah sosok yang sangat jahat dan begini begitu seperti yang dijelaskan dalam teks-teks kitab suci, maka harus dipahami bahwa maksud kitab suci itu adalah menunjukkan prototipe orang yang jahat, tetapi pribadi sesungguhnya tidak pernah diketahui. Dan secara umum Firaun-Firaun yang bisa kita kenal sekarang itu adalah Firaun-Firaun yang memimpin peradaban agung yang besar di masa lampau dan memberikan kontribusi sangat signifikan buat kehidupan kita sehari-hari. Sehari ini kita sebagai manusia ya memang harus belajar dari sejarah, karena sejarah itu adalah magistra vitae, sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.